kita semua satu hati dan kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Engkau Bapa, Anak dan Roh Kudus yang sudah menguasai hati dan pikiran kami di tempat ini. Kami tahu tidak ada roh lain di tempat ini selain Roh Tuhan yang telah bekerja untuk memulihkan kita semua di tempat ini. Kami menyadari, kami tahu kami punya keterbatasan, kekurangan kelemahan sebagai manusia. Tapi Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau sanggup memberikan kami Roh-Mu yang suci dan kudus untuk kami bisa sehati, seia, sekata, sepikir ada di tempat ini. Kami saling melengkapi di tempat ini karena kami semua adalah satu tubuh Kristus. Kami saling melengkapi di tempat ini. Kami menyadari kami punya kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Tapi Tuhan Yesus, kami memohon ampun. Ampun akan segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan kami sebagai manusia. Kami berdamai dengan Engkau terlebih dahulu. Dan biar nama Tuhan yang nampak di tempat ini. Dan biarlah sembunyikan hamba-Mu dengan kaki salib yang suci dan kudus. Pakai hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau singkapkan rahasia-rahasia kebenaran bagi kami. Dan Engkau ajarkan kami tentang kebenaran-Mu Tuhan. Karena kebenaran Tuhan bukan kebenaran manusia. Karena firman-Mu berkata dalam Yesaya 30 ayat yang 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Anak, terima kasih Roh Kudus. Biar ya Tuhan, Engkau pimpin kami tempat ini. Siapkan hati kami Tuhan, untuk kami layak dibenahi, dituduh nasihati dari firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau kepada kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tolong nyala tempat ini. Amin. Semua kita manusia punya kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Tetapi ketika kita berbuat kesalahan, mungkin waktu 1 jam lalu, tapi di saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan tetap siap untuk mengampuni dan meminta pengakuan kita untuk agar supaya kita mengaku akan dosa dan kesalahan kita. Sebab firman Allah berkata di 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kejahatan apapun, dosa apapun yang kita buat, Tuhan sanggup mengampuni karena Tuhan sangat mengasihi orang berdosa. Amin. Lukas 5 ayat 32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Tuhan itu baik sekali. Apa sebab? Saya merasakan kebaikan Tuhan sudah 20 tahun lebih. Baru saya menyadari bahwa Tuhan itu baik. Kenapa? Saya katakan demikian. 20 tahun lalu saya diubahkan oleh Tuhan. Saya mantan penjahat, bahkan juga bukan bahas kecil begini, tapi mantan kepala penjahat, bukan cuma penjahat. Di sini banyak teman-teman saya. Makanya ketika hidup kami sudah diubahkan, semua kita yang ada di komunitas Bots, semua diubahkan oleh Tuhan. Pasti sudah diubahkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan belum ubahkan, pasti Tuhan nyala ada di tempat ini. Amin. Soalnya nyala ada itu marah-marah. Amin. Semua ini bekas marah semua. Bekas putus kabel semua. Amin. Bekas pegang-pegang panah wire semua. Sama tu lain. Amin. Yang lu bilang semua tu lain. Jadi ada porsi masing-masing. Tetapi ketika Tuhan ubahkan hidup kita, karena kita mau berubah, karena kita mau berubah. Amin. Tuhan sangat mengasihi orang berdosa. Dan ingat, Tuhan sangat membenci dosa. Kita semua umat-umat Tuhan yang tempat ini, yang terkumpul, paling ada tetangga-tetangga di tempat ini, masyarakat yang tempat ini paling bisa bertanya, dalam ibadah ini ibadah dari mana? Harusnya kita perkenalkan ibadah komunitas Bots yang ada, Blessing of Holy Spirit yang ada. Ini terbentuk di dalam komunitas persatuan anak-anak yang ada, anak-anak mantan narapidana. Anak-anak mantan narapidana yang bekas masuk keluar penjara, dan ketika menyadari perbuatan mereka, mereka datang kepada Tuhan dan diubahkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang berbeda-beda. Amin. Ada yang sakit kena stroke, ada kurang tinggal 5 menit, semua game, Tuhan tolong.
karena ada berserupa Tuhan. Amin. Ada tuh di sini so patah kalau patah, alias memang papan curi keras, kau bertobat. So patah kalau patah, tapi jangan terlambat datang ke Tuhan. Amin. Ada tuh patah karena cilaka di motor, jangan terlambat datang ke Tuhan. Tuhan pintu tetap terbuka. Orang memang orang Kristen sangat hidup dalam Tuhan, sangat sinis sekali, sangat kejam sekali. Orangnya hidup dalam Tuhan, karena saya rasakan itu. Karena saya merasakan di dalam pribadi saya, waktu saya berada dalam lingkaran iblis dulu, saya orang tidak pernah boleh orang haga. Berani haga, kita ada bawa saja, kita pasti mau kasih oleh-oleh penganan dulu. Tapi sekarang Tuhan ubahkan, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Tidak ada yang jago. Makanya Amos 5 ayat 6 bilang, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Kalau tidak cari Tuhan maka kamu akan tanda tanya. Amin. Pasti mati kalau cari Tuhan. Amin. Bukan cuma mati, mau setengah mati dulu. Habis setengah mati baru mati. Amin. Kalau lebih mati, apalagi itu tapi nggak opo-opo. Saya di terminal Kalumbasan, ya Tuhan jadikan kita sarana dulu, kita tidak tahu. Kita kira itu memang iblis ada kasih pak kita terus-terus. Kita ada punya meja biliar, 12 meja biliar di terminal Kalumbasan dulu. Sampai beroperasi di terminal Kalumbasan, dan itu sor-sor jalur-jalur ada pak kita dulu. Kalau kita sewa-sewa tuh biar di mana daerah-daerah tempat mau apa pemetikan cingkeh, itu sekedar kesaksian. Tetapi saya menyadari ketika saya bertobat dipulihkan oleh Tuhan, saya menyadari apa semua yang berada di muka langit ini adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Kepunyaan Tuhan. Orang kaya ini boleh sombong, orang miskin lagi ini boleh sombong. So miskinnya ku sombong. Amin. Amin. Kalau orang kaya kalau pas sombong masih boleh sedikit. Dia kata pas sombong karena dia kaya. Amin. Mari jangan pas sombong Pak Tuhan. Semua yang berada di muka langit ini adalah kepunyaan Tuhan, termasuk nyawa Anda. Amin. Coba senyum dulu Pak. Memang nih bos ini sudah diubahkan semua loh. Belum suruh senyum, memang suruh senyum-senyum. Amin. Salam kanan kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Kalau Tuhan Yesusnya baik, Tuhan membuka ini sinis. Ya, apalagi ibu-ibu rumah tangga. Kalau dia suami belum terima gaji, coba-coba gara. Amin. Mau coba orang bilang. Iya kan? Kalau itu suami, ibu-ibu lengkarnya dia nggak tahu tuh suami petang pramen. Dia petang bekerja ada masalah, dia pulang ibu langsung veto. Terjadilah perselisihan, terjadilah pertengkaran. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 5 ayat yang ke-11, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Amin. Dulu saya menjadi orang yang cilaka. Banyak anak buah saya mati sakit, mati cilaka, mati bunuh diri. Kita belum hidup dalam Tuhan, kita yang tukang campur minuman keras. Yesaya 5 ayat 22 firman Allah berkata, celakalah mereka yang jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Amin. Ada orang mengalami kecelakaan, tabrakan disebabkan karena minum alkohol. Siapa yang campur? Dipertanyakan. Bagi yang masih minum mabuk, dan ingat yang jual minuman keras, tolong cepat bertobat. Amin. Pertobatan. Ingat, bukan tim Maleo yang mau turun, tapi tim Raja Wali yang mau turun. Amin. Amin. Apa itu tim Raja Wali? Itu tim Merpati yang mau datang. Itu Roh Kudus yang mau datang. Amin. Mujama, Pamoni. Kalau masih yang mendengar pasti itu tim Merpati itu semua bilang, pitangka aja pada orang. Amin. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sangat baik. Mari. Pelayanan kita tidak menghalangi, ya. Arus lalu lintas pengguna jalan umum kita tidak bisa menghalangi, ya. Itu adalah bagian buah-buah pelayanan kami. Amin. Itu adalah bagian buah-buah pelayanan yang ada di komunitas box yang ada, ya. Karena kami bertoleransi, kami bekerja sama dengan berbagai pihak yang ada. Ingat, kami juga di dalam komunitas box yang ada, perlu bapak-bapak ibu ketahui yang ada di dalam sini, kami bekerja sama dengan gereja-gereja yang ada. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak mungkin
yang kadang-kadang masuk gereja, bahkan mungkin nggak pernah masuk gereja. Orang tua suruh-suruh nih mau masuk gereja. Tapi dengan adanya penginjilan tim Bots yang hari ini, kami mengadakan pembinaan mental dan spiritual untuk anak-anak Anda di tempat ini. Berarti kita bekerja sama yang baik. Amin. Kami tidak bisa mengatakan bahwa gereja tidak dapat menjaga jiwa-jiwa, tapi gereja mempunyai porsi yang berbeda dengan kami. Amin. Karena gereja adalah urusan gereja untuk mengurus jemaat pribadi mereka. Tapi kami mengurus adalah apa? Jemaat-jemaat umum yang ada, jemaat-jemaat yang terhilang, itu yang kami urus. Kami tidak mencuri domba, tapi kami mengasihi Tuhan. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Lihat ada orang tabrak di jalan, orang cuma mulia atau orang cuma kutulung, raba DP dompet, pembawa lari. Bukan itu mengasihi Tuhan. Itu papan curi. Amin. Yohanes 10 ayat 10 firman Allah berkata, pencuri datangnya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri datangnya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang memberikan kepada kita semua mempunyai hidup dengan segala kelimpahan. Amin. Kelimpahan apa? Kelimpahan sukacita. Orang masih boleh tertawa, biar tuh gigi sendiri masih boleh tertawa. Amin. Coba tertawa di cabut masker. Pak Doni, biar saudara gigi berapa, coba tertawa dulu. Tetap indah. Karena apa? Mari kita beri Tuhan bagi Tuhan. Indah dalam Tuhan. Tidak ada pergesekan. Kalau Tuhan satu roh, kalau Tuhan satu tubuh Kristus, pelayanan, tidak ada yang hebat. Yang hebat adalah Tuhan Yesus. Amin. Tapi kalau ada orang membenci kita, mari kita harus saling mendoakan mereka. Kalau orang yang mentampar pipi kiri, kasih itu pipi kanan. Kalau so kasih pipi kanan, masih dia mau pakai, dia mau bagi, tangkis. Kalau datang itu murka Allah, doakan dia. Amin. Jangan pukul, pendeta pukul 351. Kalau pendeta banyak keroyak 351, 170. Amin. Kalau mau cerita ayat, saya 23 kali masuk penjara. Kalau mau cerita ayat, mau cerita pasal-pasal yang ada, ya, saya 23 kali masuk penjara. Yang saya hafal cuma itu pasal-pasal. Pasal berapa, ayat berapa. Maka ketika Tuhan ubahkan, saya dipindahkan oleh Tuhan. Belajar itu pasal yang di sini. Amin. Jangan cuma baca-baca koran. Amin. Jangan cuma nonton televisi. Jangan cuma nonton itu drakor, drama Korea. Drama Korea bikin bodoh. So angus tuh nasi di belakang. Akhirnya Pak itu pulang. Betul bona, betul. Berarti betul. Di sini ada pelaku. Amin. Sini ada pelaku dan korban. Amin. Orang di tempat ini adalah pelaku-pelaku kejahatan waktu dulu. Tapi ketika Tuhan ubahkan dari hati orang, yang Tuhan ubahkan lebih dulu bukan kelakuan tapi hati. Amin. Mari kita kutip ayatnya. Jangan anggap lolos. Amin. Biar suri pelayanan belum lolos. Kalau masih ada kebencian, masih ada iri hati, dengki, kesombongan, belum lolos. Mari kita kutip dalam Markus 7 ayat 21, 22, 23. Markus 7 Markus pasal yang ke-7 ayat 21, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23 dan 23. bunyi firman Dengan Tuhan. baik ada 13 perkara yang menajiskan umat manusia. Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal yang timbul dari dalam dan menajiskan orang. Amin. Timbul dari dalam mana? Dari dalam pepoji? Bukan. Dari dalam apa? Dompet? Bukan. Dari dalam apa? Dari dalam hati. Oleh sebab itu firman Allah mencatat dalam Amsal 4 yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Kalau orang yang jaga hati, berarti pertama lebih dulu mati rohani. Kalau so mati rohani, tunggu jauh, so mati jasmani. Amin. Makanya Amsal 4 ayat 23 firman Allah termutra dalam kehidupan kita semua. Jaga itu hati. Amin. Kalau mau jaga rumah mewah, jangan jaga dari anjing herder. Kalau doger datang, selesai itu anjing. Amin. Amin. Saya jangan berusaha, saya mantan doger dulu. Saya pelaku doger dulu. Mari kita beri firman Tuhan. Pelaku doger kalau tidak diubahkan oleh Tuhan, banyak anjing-anjing dan pasti mau RW di rumah makam. Amin. Kenapa?
kurang produksinya, atau produksi sudah banyak tapi dogir yang dapat di jalan. Amin. Orang hewan peliharaan harus doakan. Oh tadi saya bilang anjing, sana anjing keluar. Anjing bagus, bulu-bulu, tebal, mahal di harga. Betul ibu? Biar mau bayar 2 juta pasti ibu yang mau. Betul tuh? Bakal tambah 500 boleh? Dia mau. Kenapa? Ini hewan peliharaan ini sudah menyatu hati dengan kita, manusia, pemilik. Benar tidak? Saya memiliki seekor kucing. Kucing saya lucu. Kucing saya tidak beli. Lucu, kok gratis loh. Orang cuma ada persen. DP lucu apa? Itu kucing orang ada persen 2. Karena kita mau suka taruh di kita tanpa usaha sana, karena banyak tikus. Banyak tikus. Lebih baik piara kucing jangan piara tikus. Amin. Amin. Kalau piara kucing 2 ekor, orang cuma mau ongkos DP makanan. Tapi tinggal baik-baik. Kalau piara kucing mesti tahu prosedur. Mesti sedia pasir kering supaya DP tampang. Itu DP toilet umum. DP toilet pribadi. Amin. Dari toilet pribadi. Kucing dia tidak bisa buang kotoran sembarangan. Kenapa? Kalau ada orang masih membuang kotoran sembarangan, berarti dia lebih dari kucing. Amin. Jagalah kebersihan agar supaya lingkunganmu bersih, supaya kamu tidak terinfeksi dengan virus-virus ada. Baru virus apa yang sekarang? Itu selupan. Virus corona, asitong sotaku. Karena yang paling bahaya itu virus Carlota. Amin. Virus yang paling berbahaya, yang paling cepat mematikan adalah virus Carlota. Amin. Apa sebab saya katakan demikian? Orang nyala bersalah. Dia bilang, sana dia nomor tambah pencuri, masa dusu. Tak, dorang gebukin, dorang pukul. Soba logat kata. Mari serta dalam Tuhan serta balogat. Amin. Karena Tuhan Yesus ada di mana-mana. Amin. Tuhan Yesus ada di Jawa. Tuhan Yesus tahu Tuhan pelogat. Tuhan Yesus ada di Motoling. Melogat Motoling tetap tulis kenal. Doni. Iya tak? Tak. Saya mempunyai kucing. Saya tidak lupa. Orang persen. Kucing ada 2. Saya pelihara. Isi di kandang, isi makan. Cari kamar 1 setelah pas. Tak tinggal 1. Kucingnya dapat tahu dia laki-laki dan perempuan kalau masih kecil. Kita nama Robi. Itu kucing kita nama Robi, nama kesayangan kita. Robi. Karena ada orang kerja waktu kerja pak kita dulu nama Robi. Ketika dia sudah keluar, dia sudah pindah tempat, akhirnya saya ingat nama Robi itu orangnya baik hubungan dengan saya. Akhirnya saya kasih nama kucing ini nama Robi. Nama Robi nama laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Mujizat terjadi. Ketika kucing itu sudah beberapa bulan saya pelihara dan kaget dia kembali kucing sogode margode lain. Ternyata kata ini Robi ini dia kucing perempuan, kok kita salah selama. Sekarang dia sobrana, 4 ekor. Aduh, dia punya anak minta tommy kater di mana? Minta tommy kater di mana nih kucing punya anak 4? Saya dengan anak saya tiap kali kalau saya ke kios saya cari, lebih dulu saya cari kucing. Mana ini kucing? Robi. Kalau dia nyala muncul, saya suruh cari sama Ruli. Ruli cari sampai di lantai 2 nanti dicari apa? Dia apa? Dia sedang beranak. Shalom, Pak Beri. Ya, ini teman saya, rekan saya. Ya, Pak Beri. Dan di situ saya mendapat hikmahnya. Ternyata kucing ini, saya kalau orang melahirkan waktu istri saya dulu melahirkan, pernah saya lihat. Saya suka melihat dokternya usia. Dulu ada etika, ini boleh biar rapi, semua melahirkan ini boleh mulia. Aturan yang ada, amin. Mana ini kucing sementara beranak, dia baru beranak 2 ekor. Kita baca cari, kok semua bunyi bawa ini, apa? Kota dia tersental, 2 ekor. Kok masih keluar sampai 4 ekor. Dia beranak. Kok untuk kucing lucu-lucu. Mari kita belum kasih nama. Kita share-share itu mau kasih nama yang isi Alkitab. Supaya ini kucing diberkati. Maka ada orang meminta kita mau kasih. 1 orang 1. Berbagai rata. Mesti berbagai rata. Amin. Ini boleh kalau berbagai rata.
Karena kalau pembagian tidak rata, kebanyakan itu tidak adil. Ingat peristiwa ini, pembagian tidak rata, akhirnya baku cumu. Orang petuan luar biasa, orang petuan baik. Kalau orang petuannya baik, orang pasti saudara kapal dengan corona. Amin. Baru kena ada peraturan pemerintah harus pakai masker, sotako semua. Harus ikut pakai masker. Karena itu protokol kesehatan. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Amin. Orang mesti patuh pada pemerintah. Apalagi orang ini hidup-hidup so orang semua so diubahkan, so tahu tentang kebenaran. Coba kita buka ayat tadi. Lanjut, Markus 7 ayat 21-23. 13 perkara yang menajiskan umat manusia. Ini sangat memang berat sekali untuk dihilangkan. Selain kita merasa kita keluhnya hidup dalam roh yang akan hilang itu. Amin. Karena ini daging ini masih 99%. Mau hidup dalam roh, 1% hidup dengan daging, tetap cubit masih merasa sakit. Amin. Ya. Cukup firman Tuhan. Markus ayat 21-23. Markus pasal 7 ayat 21, 22, 23. Ya, tadi. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Oh, bukan main. Itu 13 perkara yang menajiskan umat manusia. Semua akan terjadi di dalam lingkungan kita. Amin. Di dalam lingkungan kita, di dalam kehidupan sosial kita, di dalam rumah tangga kita, di mana kita tempat beribadah, di mana gereja kita tempat beribadah. Tapi ingat baik, saya mau katakan baik kepada Anda di tempat ini. Tim bots yang ada, komunitas bots yang ada hadir di tempat ini, bukan untuk membawa mengajak Anda dan mendoktrin Anda harus dari pemimpin Pentakosta, bukan. Tapi kami justru mengajak dan mensupport Anda. Di mana organisasi Anda berada, tetap di situ dan bertumbuh, berakar dan berbuah dan menjadi berkat untuk semua umat manusia. Kami ada tim pelayanan penjara, keliling penjara-penjara se-Indonesia sampai ke Pulau Nusa Kambangan. Saya tidak pernah menyangka saya bisa jadi hamba Tuhan, karena tidak pernah terlintas dalam pikiran saya. Tapi ternyata Tuhan itu punya rencana indah dalam kehidupan kita. Di saat aja kita masih berbuat jahat, Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang masih Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tolong buka Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Tolong Bapak Yosa. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, tolong baca keras-keras. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-8. Roma pasal 8 ayat 28, ayat 28. Mereka yang hidup dalam daging. 28 ayat yang ke-8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kita semua yang ada di komunitas bots adalah tergolong orang-orang yang masuk terpanggil dalam rencana Allah. Amin. Kalau kita tidak masuk dalam rencana Allah, orang mau bersungut, panas di sini, ada malu, orang mau lia-lia. Apa? Ini cara ngomong. Amin. Ada perasaan malu atau intimidasi. Ngapain orang mau malu? Dulu buat kejahatan nggak malu. Sekarang mau sampaikan itu kebenaran malu. Paling sangat sulit yang mencari itulah kebenaran. Kalau berbicara di dunia ini pembenaran banyak sekali. Karena manusia ya, biar sebuah kesalahan tetap merasa benar, tidak mengakui kesalahan. Apa sebab tidak ada kantor keadilan, tidak ada kantor keadilan, cuma ada kantor pengadilan. Kenapa? Cuma ada partai keadilan, dan ada kantor keadilan. Kenapa? Manusia hidup selagi di bawah langit ini, kalau tidak mengenalkan Tuhan, hidupnya tidak adil. Amin. Yang setia dan adil hanya Yesus. Oleh sebab itu dia sudah tercantum dalam 1
1 Yohanes 1 ayat ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati Tuhan, terlebih khusus yang ada di lorong 3 ini, yang tidak perlu ada perasaan takut. Tidak perlu ada perasaan takut dengan COVID-19. Biar mau COVID-20, COVID-21 mau datang, orang tidak perlu takut. Amin. Plus takut. Mana lebih baik? Mau making ibadah seperti ini, atau Tuhan cuma menceritakan tentang keburukan orang lain, kekurangan orang lain? Mana lebih baik? Apa sebab manusia mengalami sakit penyakit? Mengalami sakit penyakit disebabkan karena dosa dan kesalahan. Tuhan tidak pernah salah. Yang salah manusia. Amin. Coba kita kutip Mazmur 107 ayat yang ke-17. Mazmur 107 ayat yang ke-17. Mazmur pasal yang 107 ayat 17 bunyi firman Tuhan. Dengan baik. Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Ayat 20 disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari yang kubur. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ingat baik, sakit penyakit ada dua. Ada dua. Ada sakit penyakit disebabkan karena dosa dan kesalahan. Ada kita mengalami sakit disebabkan karena teguran dari Tuhan. Tadi Alkitab mencatat dalam Mazmur 107 ayat ke-17, ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Apa sebab? Mau makan saja hanya berdoa, asal tubruk. So kurang memakan ngasih wafetole. Itu bapak kita dulu, bukan bapak-bapak sini. Tapi kalau ada bapak-bapak sini, pasti sudah dipulihkan. Amin. Sudah diubahkan. Dulu orang jam makan ayam rasa tahu, makan ayam rasa tahu, makan rage rasa tempe. Mas sekarang biar orang mau makan tahu, kalau orang berdoa mengucap syukur dapat rasa itu ayam. Amin. Amin. Tuhan ubah di perasa. Bukan persoalan ayam dan tahunya, tapi rasanya Tuhan dapat berubah. Amin. Sampai hidup Tuhan boleh rubah, bukan cuma rasa. Amin. Rasa sakit Tuhan ubahkan tidak jadi sakit, hilang rasa sakit. Coba kutip Ibrani 12 ayat 5 sampai 8. Di situ tentang sakit penyakit didikan Tuhan. Dengar baik firman Tuhan. Kalau masih kabal-kabal, masih ulurkan waktu pertobatan, dengar baik. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Nah, jangan sudah lupa kamu. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran. Ibrani 12 ayat 5 sampai 8. Ibrani 12 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Amin. Orang kalau mengaku orang sini anak Allah, ketika orang jatuh sakit, nyala perlu takut. Amin. Karena orang mengalami sakit didikan Tuhan. Ada maksud rencana di dalam kehidupan kita, agar supaya kita bisa introspeksi diri. Apa kita salah? Amin. Apa kita dosa? Apa kita pelanggaran? Oh tadi kita udah makan tuh apam te binolos, kita lupa berdoa sehingga kita sakit perut. Amin. Cuma ya kecil-kecil juga. Oh tadi kok kita ada 2 kue, kon tamang 1 minta, kon kita kasih, kita bagi 2-2, akhirnya kita sakit perut. Itu bukan kenal sumpah, tapi itu kenal apa? Hukum mengasihi. Amin. Harus mengasihi. Kalau ada makanan pak kita, apa kue, ada kue 4 orang, cuma 1 kalau boleh berbagi 3, berbagi 3. Amin.
Kalau boleh berbagi dua, berbagi dua. Apa yang orang makan, orang lain juga bisa makan. Amin. Apa yang orang rasa, orang lain juga bisa rasa. Karena itu berkat Tuhan. Amsal 10:22 firman Allah berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Orang di sini baku kubai, baku sayang, menanggalkan antara satu dengan yang lain. Kalau ada orang memusuhi orang Kristen pejago itu mau mengampuni musuh. Amin. Bukan mengasihi orang mengasihi orang. Ampuni itu musuh. Amin. Kalau orang menganggap orang musuh, ampuni itu musuh. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Dan ingat, dan janganlah takut dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati Tuhan, orang ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Agar supaya saudara-saudara kita yang di tempat ini bisa tahu, dan mereka mungkin bisa undang kita lagi, dan mereka bisa tahu ada dampak yang positif yang terjadi dalam keluarga mereka. Amin. Bagi orang yang masih majudi, orangnya lama vonis pada orang, orangnya lama hakimi pada orang, tapi orang sedengar itu kebenaran. Biar orang ambil waktu untuk datang berdamai dengan Tuhan. Amin. Itu Tuhan petugas. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan petugas bukan mati. Sebab firman Allah sudah tertulis Yohanes 3:16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Dia itu apa? Guru besar. Dia itu adalah Yesus. Kalau cuma berbicara tentang sakit penyakit, iblis ada ganggu, iblis ada serang. Iblis, penyalah engkau daripadaku. Baca firman Markus 1:34. Ia menyembuhkan orang menderita macam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Mereka mengenal nama Yesus. Kalau orang bawa nama Yesus tempat ini, iblis sudah dikalahkan. Kalau orang bawa nama pendeta tempat ini, iblis tidak pernah takut dengan pendeta. Amin. Yang iblis takut pada orang di komunitas Bots adalah darah Yesus. Amin. Di komunitas Bots sekarang orang saling mengasihi antara satu dan lain. Yang akan melihat kekurangan, kelebihan orang lain. Tidak mau pandang kesalahan orang lain. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Amin. Orang pandang Pak Yesus. Kalau ada Jain, nama Jain yang mengecewakan Pak Joni di dalam pacaran, itu Jain tapi ingat nama Yesus. Amin. Nanti Yesus akan gantikan nama yang lain. Amin. Ruli pernah kecewa? Halo. Tapi anak ini betul. Antara kita super tobat tak sayang sekali pada dia. Mah dulu kita belum bertobat paling benci sekali anak ini. Kita aja salahkan terus pada dia. Waktu lu bertobat, masa tak super tobat, aduh, kemai ternyata inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Seperti orang berhubungan dengan Tuhan. Tuhan Yesus bilang orang anak yang Dia kasih. Amin. Allah bilang kepada Yesus, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Itu jadi turun temurun. Dan Tuhan Yesus datang ke orang tua, dari orang tua datang kepada anak-anak. Ingat Bapak Ibu Saudara, program pelayanan kami, penginjilan anak-anak jalanan, kami mempunyai misi dan visi. Misi dan visi kami untuk punya tujuan memenangkan jiwa. Dan kami bekerja sama dengan gereja-gereja yang ada di bawah Bamak, Badan Musyawarah Antar Gereja. Dan kami juga bekerja sama dengan pemerintah yang ada. Untuk kami juga termasuk sudah membantu tugas daripada bapak-bapak ibu sekalian sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga yang mungkin sampai saat ini sulit mendidik anak-anak, tetapi dengan adanya penginjilan anak-anak jalanan seperti ini, kami bisa membagikan berkat kebenaran firman Tuhan untuk kita dengar. Dan ingat, jangan mendidik anak-anak kita dengan cambuk sapi. Kalau itu bapak tukang bawa roda sapi.
Kalau bapak tukang bawa roda bendi, bawa kuda bendi, jangan pukul itu dan itu cambuk kuda. Amin. Tapi orang didik anak-anak itu, didik dengan firman Tuhan. Coba kita lihat didikan orang tua kepada anak. Coba kita lihat dalam firman Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 1-8, karena sini banyak anak-anak sekolah minggu harus disampaikan. Amin. Di sini banyak anak-anak muda, anak-anak yang bilang, orang bilang peranggang-peranggang. Waktu orang bilang bukan peranggang-peranggang, anak-anak masih yang di bawah umur. Ya, ingat deh, hidupmu sangat berharga. Oleh karena engkau berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan sangat mengasihi anda. Bagi adik-adik, ya, jangan bawa-bawa motor, nggak pakai helm, kau balap-balap, akhirnya mengalami kecelakaan. Jangan adakan balap liar. Ingat, hindarilah pergaulan yang buruk, karena pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Amin. Jadi adik-adik atau ada di sini mungkin mantan juga masuk penjara. Nanti kalau yang mau bertobat, kau masuk penjara ulang, mau aku dapatin torang di dalam penjara, karena torang pembina anak-anak yang di dalam penjara. Kutip firman Tuhan Amsal 3 1-8. Amsal pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dengar baik firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan kau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Jadi mau didik anak-anak, nyana perlu didik dengan cambuk sapi, nyana perlu mau didik dengan kopel rem kalau depak tentara, nyana perlu mau didik dengan itu ban yang ada di pinggang. Amin. Tapi didik dengan firman Tuhan. Baca Amsal 3 1-6. Suruh tuh anak itu baca, kau kasih duit pergi di Indomaret, suruh dia beli Ace. Amin. Kita sebagai orang tua harus tahu bagaimana trik untuk mendidik anak-anak. Jangan didik anak-anak dengan kekerasan. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati Tuhan, semua kita di tempat ini semua rata-rata diberkati. Karena apa? Kehadiran kita di tempat ini telah dilayakkan Tuhan, seturut kehendak Tuhan yang jadi kita di tempat ini. Karena apa? Kita mempunyai hati, tidak boleh dipaksa. Kalau bukan Roh Kudus yang menuntun kita, kita tidak ada di tempat ini. Kalau kita masih ingat-ingat kesalahan orang, kita tidak ada di tempat ini. Amin. Oleh sebab itu, saya yakin dan percaya, komunitas bos yang ada pada hari ini, yang ada tempat ini, kita semua telah menjadi berkat di tempat ini. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Berkati untuk memberkati. Tugas kita adalah saling mengasihi. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, bahkan kasihlah musuhmu. Amin. Banyak orang Kristen cuma tahu tuh kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Oh, kalau kita mengasihi konteks sama manusia, kita pediri ini juga kita kasih. Sama yang kita kasih, kita pediri ini, kita sayang tapi ini. Tapi ingat baik, ketika Tuhan berhadap dengan kita mengasihi musuh, banyak orang Kristen. Amin. Oh Tuhan, bagaimana kita mau kasih pada dia, tapi musuh dia sekarang. Dia ada waktu tantangan kita tuh hari kita mata kita pedoi 2 juta dia pinjam. Dia belum kasih saya pulang. Nggak ada rental yang dia kasih saya pulang. Amin. Ingat, terjadi hal demikian, itu terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Apabila Tuhan izinkan, kalau kita menjadi rentenir, suka sepinjam uang kepada orang dan memberikan riba, memberikan apa namanya, memberikan rente, bertobat. Ingat, apabila kita hidup demikian, sama dengan kita hidup dengan jerih payah orang lain. Amin. Orang lain yang siksa orang yang senang, karena Tuhan cuma mengandalkan uang. Padahal orang kaya, kalau dia menganggap dia kaya, itu cuma menjadi sarananya Tuhan. Kita semua di sini tempat ini, semua kita punya potensi yang sama. Amin. Kita semua menjadi sarananya Tuhan.
Tidak ada yang hebat. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ringan sama dijinjing. Amin. Sama orang semua. Ya. Jadi kalau ada intervensi daripada kuasa kegelapan yang memakai oknum-oknum tertentu, ya, tolong doakan orang itu. Amin. Amin. Doakan. Tuhan itu luar biasa. Ya. Tuhan itu apa? Maha kuasa. Kalau Tuhan tahu, Tuhan menyadari Tuhan Maha Kuasa, biar Tuhan yang menyembah pada Dia, yang mau kurang dari Maha Kuasa. Amin. Cuma karena Tuhan mengasihi orang, Tuhan mengasihi orang berdosa. Tuhan tidak mau orang diperbudak oleh iblis. Tuhan tidak mau orang diperdaya oleh iblis. Tuhan masih hidup di kalangan premanisme. Tuhan masih hidup di bawah pemberdayaan iblis. Amin. Ada pemberdayaan masyarakat, ada pemberdayaan iblis. Dia masuk di pemberdayaan masyarakat. Pala kasih pengumuman kerja bakti. Amin. Dengar kemarin mau cair itu apa itu? UKM atau UMKM? UMKM mau cair bantuan dari pusat. Oh, kerja sama dengan Pala susah mau cair. Jangan baku musuh di Pala. Pala itu hamba Allah juga. Amin. Amin. Pala hamba Allah, hukum tua hamba Allah, camat hamba Allah, wali kota hamba Allah, wakil wali kota hamba Allah. Ya, semua pemerintah adalah hamba Allah. Ya, tidak ada hamba Allah yang bukan berasal dari Allah. Amin. Tetapi kalau dia sudah tergolong menjadi sebagai hamba Allah, kalau dia berbuat kejahatan seperti yang viral itu di Koka sana mana itu, Pala ada perkosa, pembunuhan. Tapi bukan palanya yang bawa, tapi oknumnya yang bawa. Amin. Oknum orang itu jangan bawa nama Pala. Palanya salah. Amin. Tapi itu oknum itu penama. Dia berurusan dengan Tuhan. Amin. Makanya tuh orang harus menyikapi segala sesuatu. Saring-saring dahulu baru setting baru kirim. Amin. Ini jangan sampai hoax lagi. Ya. Haleluya. Ada damai. Kalau ada damai, berdiri semua. Jangan senyum. Kalau ada damai, mari terus sama berdiri kau senyum. Soalnya ada marah-marah toh? Ada. Soalnya ada. Semua sudah dipulihkan. Dari pamaraju semua sudah dipulihkan. Karena kalau Tuhan mau pakai jangan marah-marah, jangan maraju-maraju. Amin. Amin. Apabila Tuhan sudah dipulihkan seperti ini, ada satu oknum bersalah, mari orang rebut bersama. Amin. Amin. Karena kita sudah ada kepengurusannya, ya. Rebut bersama, kita pecahkan bersama. Itu baru bilang anak-anak Allah, bukan anak-anak gampang. Amin. Kalau pamaraju anak-anak gampang. Anak-anak yang mudah dipengaruhi setan, itu anak gampang. Tapi orang ini anak-anak Allah, anak-anak yang siap dididik oleh Allah. Yang ada yang jago khotbah, yang ada. Semua orang cuma sarana. Semua kita semua di sini punya potensi. Anak-anak pun begini kalau Tuhan pakai. Amin. Luar biasa, dahsyat. Makanya kita harus memiliki kerendahan hati kepada Bapa di surga. Ingat baik firman Allah berkata dalam Mazmur 149 ayat yang keempat, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Kalau tim komunitas Bots yang ada adalah orang-orang yang rendah hati, sudah siap terjun melayani. Semua kita sudah memiliki keselamatan. Amin. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Bapa sentuh hati. Sentuh hatiku, ubah hidupku.
Engkau Bapa kami yang baik, Bapa yang sangat kami kagumi, Bapa yang sangat kami andalkan di dalam hidup kami. Kami percaya taburan Tuhan tidak akan lalu dengan sia-sia, tapi benih firman-Mu Tuhan akan tertanam dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Semua kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami yang sedang ditegur nasihati oleh firman-Mu, kami tidak merasa tersinggung, tapi kami menerima, kami respon akan kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup mengubah hidup kami, karena Bapa yang sudah sentuh hati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Anak, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara.